Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Share Knowledge. Kali ini kita jalan-jalan ke kebun binatang Gembira Loka Zoo, Yogyakarta. Nah, kita menikmati suasana bersama para binatang di kebun binatang ini. Selain kita berbincang tentang kebun binatang ini, kita juga berbincang tentang manfaat kebun binatang bagi manusia, bagi pengunjungnya, juga bagi hewan-hewannya. Gembira Loka Zoo ini buka jam 8.30 dan tutup jam 4 sore. Itu hari Senin sampai hari Jumat. Kalau akhir pekan, Sabtu dan Minggu itu buka jam 8 hingga jam 4. Tiket masuk ke Gembira Loka Zoo ini kalau di pekan Senin sampai Jumat weekday itu 60.000, kalau akhir pekan itu 75.000. Nah, kalau untuk anak di bawah 80 cm itu gratis ya. Kebetulan saya berkunjung pada hari libur, jadi tiketnya 75.000. Gembira Loka Zoo ini dibagi-bagi tempatnya itu sesuai dengan ada zona burung, ada zona cakar, ada zona mamalia, ada zona reptil, juga ada zona primata. Nah, kita akan mengunjungi tempat-tempat tersebut. Oke, kita lanjut jalan-jalannya. Gembira Loka Zoo ini cukup luas ya, yaitu sekitar 22 hektar. Luas banget ya. Jadi cuma kalau kita mau mengunjungi semuanya, ada fasilitas kereta. Jadi kita bisa menaikinya gratis, cuma antri ya. Seperti yang saya lakukan di awal ini, tapi tidak terus naik kereta karena ingin berinteraksi juga dengan hewannya. Sejarahnya teman-teman, Gembira Loka Zoo ini bisa dibaca di gembiralokazoo.com. Di sini lengkap informasinya, tiketnya ada di sini juga, petanya juga ada. Kalau yang tertulis di sini, jadi Gembira Loka Zoo ini ide awal pembangunannya itu berasal dari keinginan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 pada tahun 1933. Nah, kemudian dinamakan Kebun Rojo. Ide tersebut direalisasikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dengan bantuan I.R. Karsten, seorang arsitek berkebangsaan Belanda. Insinyur Karsten kemudian memilih lokasi di sebelah barat Sungai Winongo karena dianggap sebagai tempat paling ideal untuk pembangunan Kebun Rojo tersebut. Namun akibat dampak Perang Dunia II dan juga pendudukan oleh Jepang, pembangunan Kebun Rojo terhenti. Nah, pada saat proses pemindahan ibu kota negara dari Yogyakarta kembali ke Jakarta di tahun 1949, setelah selesainya Perang Dunia II, tercetus lagi sebuah ide untuk memberikan kenang-kenangan kepada masyarakat Yogyakarta berupa sebuah tempat hiburan dari pemerintah pusat yang dipelopori oleh Januismadi dan Hadi SH. Ide tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat Yogyakarta. Akan tetapi realisasinya masih belum dirasakan oleh masyarakat. Hingga di tahun 1953 dengan berdirinya Yayasan Gembira Loka Yogyakarta sesuai Akta Notaris R.M. Wiranto nomor 11 tanggal 10 September 1953 yang diketuai oleh Sri Paduka GPAA Paku Alam 8, maka pembangunan Kebun Rojo yang tertunda baru benar-benar dapat direalisasikan. Nah, selang beberapa tahun kemudian, tepatnya 1959, KGPAA Paku Alam 8 menunjuk Tirto Winoto untuk melanjutkan pembangunan Gembira Loka. Dipilihnya Tirto Winoto karena yang bersangkutan dinilai memiliki kecintaan terhadap alam dan minat yang besar terhadap perkembangan Gembira Loka. Ternyata sumbangsih Tirto Winoto yang tidak sedikit baik dalam hal pemikiran maupun material
terbukti mampu membawa kemajuan yang pesat bagi Gembira Loka. Nah, puncaknya di tahun 1978 ketika koleksi satwa yang dimiliki semakin lengkap sehingga pengunjung Gembira Loka semakin meningkat. Nah, itu sejarahnya bisa dibaca di gembiralokazoo.com. Kemudian kalau manfaat teman-teman, manfaat berkunjung ke kebun binatang. Tentu banyak manfaatnya ya. Jadi sebagai hiburan ya, terutama bagi pecinta binatang. Juga meningkatkan kecintaan kita kepada satwa. Semakin sering berkunjung kebun binatang, tentu akan meningkatkan rasa cinta kita pada satwa. Yang kedua, menambah pengetahuan tentunya tentang hewan. Kita ke kebun binatang akan melihat banyak hewan, baik lokal maupun internasional dari luar negeri. Sehingga kita menjadi banyak tahu tentang hewan. Yang berikutnya juga mungkin meningkatkan kesehatan ya, karena ini luas. Gembira lokasi itu luas sekali, jadi kalau berjalan ya lumayan. Termasuk juga kalau kita mengajak anak-anak ya, tentu bagi anak-anak ini sangat bermanfaat. Jadi membantu anak-anak untuk bereksplorasi, mengeksplor alam ya. Jadi mereka bisa mengenal bahwa di alam itu ada banyak hewan. Kemudian mungkin menumbuhkan rasa cinta mereka pada hewan dan menjadi tidak takut lagi dengan hewan-hewan. Kemudian yang berikutnya juga manfaat bagi anak-anak, bisa bermain ya sambil belajar dan mengenal hewan tentunya. Nah, sedangkan bagi hewannya sendiri, manfaat kebun binatang kalau kita baca di izaa.org itu yang pertama sebagai lembaga konservasi. Jadi untuk mengembangbiakan satwa langka di luar habitatnya. Jadi ini juga berarti menyelamatkan ya. Jadi biar tidak punah bisa dikembangbiakan di kebun binatang. Kemudian menjaga kemurnian genetik juga. Jadi di sini kan dikembangbiakan sesuai gennya. Jadi tidak tercampur-campur. Kemudian juga sebagai tempat penitipan satwa-satwa langka milik negara. Nah, termasuk juga manfaat pendidikan. Jadi ini juga sebagai sarana pendidikan pengetahuan ya. Menyadarkan masyarakat tentang pentingnya konservasi alam dan lingkungan. Kemudian juga menanamkan rasa cinta terhadap satwa. Kemudian penyuluhan juga ya. Termasuk juga riset dan penelitian. Begitu juga tempat rekreasi. Itu manfaatnya. Oke, bisa ditonton terus videonya ini. Masih banyak hewan-hewan yang kita lihat di sini. Ini lagi di zona burung, jadi bisa berinteraksi langsung dengan burung-burung di sini. Ini aviari ya, kandang besar gitu. Jadi seperti di alam liar mereka ini. Cukup luas sih, jadi mereka bisa bergerak bebas dan kita pun bisa langsung berinteraksi dengan mereka. Saya kok jadi ingin buat juga ya aviari semacam ini. Cukup menarik sepertinya. Jadi bisa hidup langsung berinteraksi dengan hewan-hewan. Oke teman-teman, kita lanjut jalan-jalannya melihat hewan-hewan. Masih ada reptil dan hewan-hewan lainnya. Iya.
Atua kali ya. Nggak beli ya? Ini tikus apa? Yang ini tadi. Lo bayar tuh yang mau. Kelihatan aja. Ikannya besar itu, kayaknya makanan beruangnya itu. Waduh, mana loh? Bukan. Tadi lihat dari atas. Hah? Oh iya. Oh ini ya. Oh ya. Nggak kelihatan di sini. Telinganya. Kayak lohan. Ya. Bonsai. Komet kayaknya kalau ini. Oh iya. Sampingnya air. Ngeri ya. Coba. Berarti dia cari tempat yang dingin. Ada kura-kura juga.
Hey, apa? Tikus. Nah, Apa? Terserah ya. Beda. Ya. Makan lagi dulu. Mandinya kayak gitu. Ya sini sama Pak. Mandinya kayak gitu. Itu Iya. tuh burung apa itu Nuni? flamingo itu. Itu loh burung apa tuh? Oh iya. Agresif banget. Ini depan, bawah. Oh iya ya ampun. Itu apa? Bawah itu loh. Oh, ini.